Bab 1688. Saatnya untuk pergi. Baru saja, Jerry yang terus-menerus khawatir tentang keluarganya. Ketika dia mendengar suara bayangan, barulah dia kembali sadar. Jerry yang menggelengkan kepala, tidak apa-apa. Setelah itu, dia bertanya lagi, "Viola, bagaimana keadaan luka senior bayangan?" Viola Feng berkata, "Mungkin karena tingkat seniornya yang tinggi, kondisi fisiknya sangat kuat meskipun menderita luka serius seperti ini. Dia bangun begitu cepat awalnya, aku pikir senior bayangan setidaknya akan butuh 3 hari untuk sadar." Bayangan berkata, "Ini karena keahlian medis Nona Feng yang tak tertandingi jika digantikan oleh orang lain, bahkan bukan berarti menyembuhkanku, bahkan membuatku bangun. Dengan cepat seperti ini, mungkin tidak mungkin." Jerry yang melihat bayangan dan bertanya, "Senior, berapa lama lagi kamu akan pulih ke kondisi puncak?" Setelah sejenak berpikir, bayangan menggelengkan kepala melihat ke tempat di mana lengannya hilang. Dengan wajah sedih, dia berkata, "Untuk pulih ke kondisi puncak, sepertinya tidak mungkin dalam seumur hidup ini. Teknik latihanku khusus, kecepatan pemulihan cukup cepat. Aku perkirakan setidaknya 1 minggu lagi, aku bisa mencapai tingkat akhir alam transenden tingkat 9 karena aku sudah mengolah pedang spiritual ini. Bersama dengan pedang spiritual, aku seharusnya bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan puncak alam transenden tingkat 9. Itu sudah menjadi batas maksimal. Meskipun tingkatannya tidak dapat pulih ke puncak alam transenden tingkat 9, tetapi dapat pulih ke tingkat akhir alam transenden tingkat 9 sudah sangat beruntung." Jerry yang mengangguk, melihat bayangan, dia berkata, "Jadi tunggu seminggu lagi, aku akan meninggalkan istanamu." Mendengar kata-kata Jerry yang, bayangan terkejut, "Kamu akan pergi?" Jerry yang mengangguk, dengan wajah serius dia berkata, "Aku sudah terlalu lama menghabiskan waktu di luar, sudah waktunya untuk pulang. Ada banyak hal di rumah yang harus diatasi." Walaupun Jerry yang tidak mengatakannya secara langsung, namun bayangan bisa melihat sedikit tanda dan pandangan dingin Jerry yang. Bayangan mengangguk dan berkata dengan serius, "Jerry yang, kamu sudah melakukan banyak untuk istanamu. Jika ada urusan penting, kamu tidak perlu peduli dengan kami, atasi urusanmu sendiri." Jerry yang menggelengkan kepala, "Sudah terlalu lama terbuang, tidak apa-apa beberapa hari ini. Aku akan pergi setelah kamu pulih. Selama waktu ini, aku akan membantu istanamu dengan beberapa urusan." Bayangan segera berkata, "Terima kasih banyak." Pada saat itu, beberapa senior istanamu datang ke kamar bayangan. "Bayangan, akhirnya kamu sadar, ini sungguh berkah bagi istanamu." Melihat bayangan bangun, beberapa senior istanamu meneteskan air mata. Semua yang terjadi selama beberapa waktu ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Sekarang, tuan kotamu hilang, dan bayangan menjadi harapan bagi banyak orang di istanamu. Untungnya, bayangan sudah bangun. Jika terjadi sesuatu juga dengan bayangan, istanamu akan benar-benar dalam kesulitan. Bayangan melihat sekeliling dan berkata, "Selama beberapa waktu ini, kalian semua telah bekerja keras." "Tidak keras, tidak keras," semua orang berkata dengan bersama-sama. Bayangan melihat wajah mereka dan kemudian bertanya, "Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dikatakan padaku?" Beberapa senior istanamu saling menatap sebelum melihat Jerry yang. Jerry yang segera mengerti bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan pada bayangan, tetapi kehadirannya membuat situasi menjadi tidak nyaman. Jerry yang berkata, "Silakan bicarakan, aku akan pergi keluar dulu." Setelah berkata demikian, ia pergi dari kamar bayangan bersama dengan Viola Feng dan Lani Huai. Setelah mereka pergi, hanya tinggal orang-orang istanamu di dalam ruangan. Bayangan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Apa yang sebenarnya ingin kalian katakan?" "Tuan Qi, ataukah kamu yang ingin berkata?" seorang senior istanamu berkata kepada Tuan Qi. Tuan Qi mengangguk dan berkata kepada bayangan, "Beberapa hari ini, banyak hal terjadi di istanamu, terutama di internal, ada ketegangan." "Apa yang kamu katakan?" Bayangan langsung terlihat marah, "Mengapa ada masalah di internal?" Tuan Qi dengan cepat menceritakan kejadian kemarin dengan lengkap. Setelah ia selesai bercerita, kemarahan di wajah bayangan sudah mencapai puncak.
Kalian khawatir bahwa Jerry yang akan menginginkan posisi tuan kota istanamu. Bayangan tertawa dingin, memandang semua orang, dan berkata dengan suara dingin, aku bisa memberitahu kalian, Jerry yang tidak memiliki minat sama sekali dalam posisi tuan kota istanamu. Jika dia bersedia, bahkan jika dia menjadi tuan kota istanamu, apa masalahnya? Dengan bakat seni bela diri yang dia tunjukkan, bahkan di antara keluarga seni bela diri legendaris, dia tidak memiliki tandingannya. Seorang jenius seni bela diri seperti dia, jika dia bersedia menjadi tuan kota istanamu, itu akan menjadi kehormatan bagi kami. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang menundukkan kepala mereka, tidak berani bicara. Bayangan menghela nafas, wajahnya penuh dengan kesedihan, dan berkata, tuan kotamu sekarang juga sudah semakin berbahaya. Pada hari itu di kota Huaicheng, setelah bertarung dengan tuan kota Huaicheng, dia bahkan menggunakan teknik rahasia peremajaan, dan bahkan ingin meledakkan diri untuk membunuh tuan kota Huaicheng, tetapi saat tuan kotamu hendak meledakkan diri, dia dibawa pergi oleh Profesor Black. Meskipun tuan kota masih hidup sekarang, dia mungkin sudah menjadi boneka yang dikendalikan oleh Profesor Black. Setelah pernyataan ini, semua orang di istanamu terkejut. Tuan Qi berkata dengan terkejut, apa? Tuan kota diubah menjadi boneka oleh Profesor Black. Bayangan menggeleng, belum dapat dipastikan untuk saat ini, tetapi yang pasti, tuan kota Huaicheng telah diubah menjadi boneka olehnya, dan saat tuan kotamu hendak meledakkan diri, Profesor Black juga muncul dan menghentikan meledakkan diri, serta membawa tuan kotamu pergi. Semua orang sebaiknya bersiap-siap secara mental, bahwa tuan kotamu mungkin sudah kehilangan kesadaran. Orang-orang istanamu, satu persatu, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Setelah beberapa saat, Tuan Qi dengan mata memerah berkata, bayangan, sebelum tuan kota pergi, dia menyerahkan istanamu kepadamu. Istanamu, pada dasarnya, adalah kekuatan besar tidak bisa tidak memiliki pemimpin setiap harinya, jadi, biarlah kamu menjadi tuan kota baru istanamu. Benar, sebelum tuan kota pergi, dia menyerahkan istanamu ke tangan bayangan. Sekarang, ketika tuan kota tidak ada lagi, maka bayangan adalah tuan kota istanamu. Tepat sekali, jika melihat istanamu, hanya bayangan yang paling cocok menjadi tuan kota. Begitu banyak orang tua istanamu, mereka satu persatu mengeluarkan kata-kata. Mereka sudah sangat kecewa dengan Cannonmu. Jika istanamu benar-benar diserahkan kepada Cannonmu, mungkin tidak lama lagi, istanamu akan benar-benar hancur. Saat ini, istanamu membutuhkan seorang pemimpin yang dapat membawa istanamu pulih. Tanpa ragu, bayangan adalah orang yang paling cocok. Namun, bayangan menggelengkan kepala, dengan wajah yang penuh kesedihan, meskipun aku telah tinggal di istanamu selama bertahun-tahun, pada dasarnya, aku hanyalah pemujaan istanamu dan bukan bagian dari orang istanamu. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk mewarisi posisi tuan kota istanamu. Namun, jangan khawatir, aku akan tetap tinggal di istanamu dan membantu istanamu memilih seseorang yang sesuai untuk mewarisi posisi tuan kota. Bersambung. Bab 1689. Tuan Kota Baru. Mendengarkan kata-kata dari bayangan, para tetua istanamu lega. Beberapa hari ini, penampilan Cannonmu telah membuat mereka sangat kecewa. Jika bukan karena pertimbangan untuk tuan kotamu, mereka mungkin sudah mengesampingkannya. Sekarang, dengan kehadiran bayangan dan janjinya untuk membantu memilih tuan kota baru yang tepat untuk istanamu, mereka merasa tenang. Tiba-tiba, Tuan Qi bertanya lagi, namun, tuan kotamu hanya memiliki satu pewaris. Cannonmu. Jika tidak membiarkan Cannonmu mewarisi posisi tuan kotamu, siapa yang harus mewarisi posisi tuan kotamu? Bayangan tersenyum dan berkata, Felonamu. Felonamu. Mendengar perkataan bayangan, para tetua istanamu membelalakkan mata mereka. Seorang tetua segera berkata, meskipun Felonamu adalah putri tuan kotamu, tetapi dia adalah seorang perempuan. Bagaimana mungkin dia mewarisi posisi tuan kota? Bayangan berkata, siapa yang menetapkan bahwa tuan kotamu harus diisi oleh pria? Meskipun Felonamu adalah seorang perempuan,
kemampuannya sangat luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia juga telah memberikan kontribusi besar untuk istanamu. Selain itu, suaminya Felonamu, Wilson Qin, juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Keluarga Qin, di mana Wilson Qin berasal, juga merupakan salah satu kekuatan puncak di kota San Kami ketika istanamu menghadapi krisis besar seperti ini. Keluarga Qin telah membantu dengan sepenuh hati. Jika memberikan posisi tuan kota istanamu kepada Felonamu, dengan bantuan Wilson Qin, Felonamu pasti akan mampu mengelola istanamu dengan baik. Bagaimana pendapat kamu semua? Mendengar kata-kata bayangan, para tetua istanamu yang awalnya agak tidak setuju dengan Felonamu mewarisi posisi tuan kota, sekarang satu persatu mengangguk setuju. Aku rasa, apa yang dikatakan bayangan benar. Felonamu adalah putri tuan kota, dan kemampuannya sangat luar biasa, lebih dari Cannonmu. Aku setuju dengan Felonamu mewarisi posisi tuan kota. Aku juga setuju. Tuan Qi tampak cemas dan berkata dengan suara serius, jika kita menyerahkan posisi tuan kota kepada Felonamu, aku khawatir Cannonmu tidak akan membiarkan itu terjadi. Bayangan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, ketika tuan kota masih di sini, dia pernah berkata kepadaku bahwa jika suatu hari, seseorang di istanamu berani untuk tidak mematuhi keputusan Dewan Tetua istanamu, bahkan anak-anaknya, dapat dihukum berat dan mengusir pihak lain dari istanamu. Mendengar ini, semua orang kaget. Tuan Qi terkejut dan berkata, bayangan, apakah kamu ingin mengusir Cannonmu keluar dari istanamu? Bayangan menggelengkan kepalanya, bukannya aku ingin mengusirnya dari istanamu, tapi untuk melihat bagaimana pilihannya. Kami segera mengadakan Dewan Tetua dan mengumumkan bahwa Felonamu akan menjadi berita pewaris istanamu. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Tuan Qi dan berkata, selain itu, baru-baru ini, kamu telah mengatur agar ahli terbaik dari tim bayangan untuk diam-diam mengawasi Cannonmu. Orang ini memiliki niat jahat, aku khawatir dia akan mengkhianati istanamu. Tuan Qi mengangguk cepat, oke, aku akan mengaturnya sendiri. Di istanamu, orang yang paling berkuasa bukanlah tuan kota, melainkan Dewan Tetua. Dewan Tetua beranggotakan beberapa tokoh senior istanamu. Tidak semuanya merupakan keturunan langsung istanamu, bahkan ada juga yang bermarga lain, seperti Tuan Qi dan bayangan, karena mereka sudah cukup lama berada di istanamu, dan mereka semua adalah pahlawan yang telah memberikan kontribusi besar pada istanamu. Justru karena mekanisme inilah istanamu bisa berkembang begitu pesat. Selain itu, Dewan Tetua sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengangkat dan memberhentikan Tuan Kota. Tak lama kemudian, bayangan mengadakan pertemuan Dewan Tetua istanamu, yang isi pertemuannya adalah tentang pemilihan Tuan Kota baru istanamu. Dahulu di bangsal bayangan pada dasarnya terdapat anggota Dewan Tetua, mereka mengadakan rapat Dewan Tetua yang hanya sekedar formalitas. Dengan cepat, keputusan untuk menunjuk Felonamu sebagai Tuan Kota baru istanamu disetujui dalam pertemuan. Saat ini, Cannonmu masih belum mengetahui bahwa Dewan Tetua telah menyetujui resolusi membuat Felonamu menjadi tuan kota baru istanamu. Di kediaman mewah Cannonmu duduk di sofa besar yang nyaman, dengan beberapa anak buahnya berdiri di sekitarnya. Selamat tuanmu muda, akan menjadi tuan kota baru istanamu di masa depan, tolong berikan banyak dukungan kepada kami, kata Lenonmu berdiri di barisan paling depan, dengan senyuman merayu di wajahnya. Mereka telah mengetahui bahwa Dewan Tetua sedang mengadakan pertemuan. Cannonmu tersenyum dengan angkuh, kalian bisa tenang setelah aku menjadi tuan kota, kalian akan menjadi orang-orang paling dekat di sekitarku. Terima kasih, tuan kota. Terima kasih, tuan kota. Anak buahnya menyuarakan rasa bersemangat mereka satu persatu, wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Tepat pada saat itu, seorang pelayan masuk dengan terburu-buru dan berkata, Tuan mudamu, ini tidak baik. Baru saja, Felonamu dipanggil ke ruang rapat oleh Dewan Tetua. Senyum di wajah Cannonmu tiba-tiba menghilang, terkejut, apa yang kamu katakan? Pelayan segera melanjutkan, Felonamu sudah pergi ke ruang rapat. Dari berita yang masuk, Dewan Tetua berencana untuk menunjuk Felonamu sebagai tuan kota baru istanamu. Boom! Cannonmu dengan keras memukul meja, berdiri langsung. Dan dengan marah berkata,
apa yang kamu katakan? Dewan Tetua akan membuat Velonamu menjadi penguasa istanamu. Demi apa? Aku adalah satu-satunya pewaris istanamu, apa hak mereka untuk membiarkan seorang wanita menjadi tuan kota? Pelayan hampir menangis, plak. Suara, dia langsung berlutut di tanah, wajahnya penuh ketakutan. Tuan mudamu, aku juga hanya mendengar dari dengar-dengar, tentang mengapa Dewan Tetua memanggilnya ke istanamu, aku juga tidak tahu. Tuan mudamu, tenanglah. Lenonmu segera mendekat untuk meredakan dan berkata, pertemuan Dewan Tetua belum berakhir, bukan tidak mungkin mereka memanggil Velonamu hanya untuk memberitahunya agar dia bekerja dengan baik untukmu di masa depan. Benar, benar, pasti begitu. Tuan mudamu, kamu adalah satu-satunya keturunan tuan kotamu, di istanamu, kamu adalah satu-satunya yang paling berhak menjadi tuan kota yang baru. Tuan mudamu, tunggu sebentar, pertemuan Dewan Tetua mungkin akan segera berakhir, kita tunggu sebentar lagi, pasti akan ada kabar baik. Beberapa anak buah menyuarakan kata-kata mereka. Cannonmu wajahnya sangat muram, dia merasa sangat tidak tenang di dalam hatinya. Selama ini, dia selalu berpikir bahwa Jerry yang adalah ancaman terbesar bagi posisi tuan kotanya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Pada saat itu, seorang pelayan lain masuk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan penuh ketakutan, Tuan mudamu, sesuatu terjadi. Ada masalah besar. Pertemuan Dewan Tetua baru saja berakhir, Dewan Tetua mengeluarkan pemberitahuan bahwa mulai hari ini, Velonamu adalah tuan kota baru istanamu. Bersambung.